Siang Bang Lugi sama Gusti dan Dot. Oke. Nah tadi Lugi udah ulik di awal nih, kopi Minang mendunia. Ini apa sih yang membuat kopi Minang ini istimewa sehingga kopi Minang ini mendunia begitu Bang? Pada dasarnya itu kopi Minang itu sudah mendunia sejak zaman Belanda. Oke, udah lama juga ternyata ya. Dari tahun 1881 itu tepatnya Belanda datang. Mereka mengembangkan kopi pertama kali itu di daerah Solo. Namanya daerah Bukit Gompong. Iya, Bukit Gompong. Setelah itu mereka mengembangkan di daerah-daerah lain, mulai dari Malabar, daerah Jawa. Setelah itu baru ke daerah Sumatera Utara dan Aceh, masuk Gayo sekarang. Kalau sekarang dibilang mendunia, belum sekali mendunia, tapi sudah ada beberapa dari teman-teman kita yang di luar negeri, kayak dari Belanda, kayak dari Swiss ada juga. Itu udah pada banyak menikmati kopi Minang. Nah, keistimewaan dari kopi Minang ini apa sih Bang? Dari rasanya kah atau dari apa nih? Dari flavornya. Dari flavornya. Kita kaya karena kita daerah pegunungan. Itu kaya banyak dengan unsur haranya yang baik. Itu banyak cita rasa yang dikembangkan. Hanya tinggal bagaimana prosesor mengembangkan ilmunya lagi. Sekarang sudah ada yang mengekspor itu sudah banyak, termasuk Solo Rajo, Sam Coffee, ya kan. Dan baru-baru ini ada juga, tapi memang sangat disayangkan kopinya campur. Gitu. Tapi tetap aja ada kopi Minangnya. Karena dari itu kita butuh sebenarnya sinergisitas semua elemen, mulai dari pemangku kebijakan, universitas, kafe-kafe, dan organisasi kopi apapun itu yang ada di Sumatera Barat. Tapi pada dasarnya rasa kopi itu sama nggak Bang? Berbeda setiap daerah. Oh berbeda ya? Karakternya beda. Nah yang kita tahu ini kan ada jenis kopi kayak Arabica, kayak seperti itulah Bang ya. Kalau yang kopi Minang ini masuk ke jenis kopi seperti apa? Secara besarnya dia ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica. Ya, kalau Excelso mungkin enggak, tapi Liberica sedikit. Yang paling banyak itu Arabica. Arabica yang paling banyak. Cuma varietasnya belum sebanyak daerah-daerah lain. Karena kita itu tadi perkembangan keilmuan kita tuh belum semaju orang daerah-daerah kayak di Gayo, kayak di Jawa Barat. Mereka ada lab sendiri, ada komunikasi ke ini, ilmunya mereka keluar segala macam. Kita sebenarnya dari dulu udah hebat, cuma masalahnya diam, tidak terekspos. Gitu. Jadi kita butuh memang pengembangan budidaya sebanyak mungkin supaya petani-petani itu semakin semangat. Apalagi kafe-kafe sekarang ini kan udah boleh katakan kalau misalnya Bang Dodi, Mbak Nugi mau beli beras, ya kan, sama beli kopi, paling banyak mana? Warung kopi atau orang jual beras? Pasti lebih banyak warung kopi. Iya benar. Makanya sebenarnya yang pemangku kebijakan harus melihat sisi potensi. Potensialnya gitu Bang ya. Potensi. Sekarang kopi yang ada di kafe itu hampir 60% itu dari luar. Sayang kan? Apalagi Sumatera Barat ini mempunyai potensi yang besar ya Bang untuk budidaya kopi ini sendiri. Gunung ada berapa hitung aja. Mungkin di Sumatera paling banyak gunung kita di Sumatera Barat. Karena dengan semakin banyak gunung unsur hara itu makin bagus. Tanah banyak yang tinggal dari hutan kemasyarakatan yang masih belum diolah. Itu beberapa teman-teman kita di daerah itu mereka bilang bisa tinggal dibuat saja berapa ratus hektar ada. Tinggal kita diskusikan sama nenek mama bagaimana. Karena jujur aja ini kita kurang kopi, kurang sekali. Jadi jangan sampai orang wah kita nih mendunia karena ekspornya besar segala macam. Memang sudah ada ekspor tapi dalam jumlah kecil. Nah, kita nggak mencukupi. Jangankan untuk ekspor, untuk lokal aja kita nggak cukup. Jadi kalau dibilang ekspor itu jauh dari arang sama jauh sekali. Berarti saat ini udah berapa nih luas
namanya tanaman kopi Tanaman yang sudah kopi. digarap sama Bang J. Kebetulan saya kan bagian industri asosiasi kopi Minang. Iya. Dan saya bertugas di industri pengolahan. Iya. Dan kalau ada 5 unsur awal kopi itu, mulai dari petani, prosesor, roastery, kafe, dan pecinta kopi. Saya di tengah-tengah. Baik. Oke. Saya di roasterinya. Roastering ya. Ya, karena saya di roastery itu di tengah. Kenapa saya ngambil di tengah-tengah? Supaya saya bisa menjangkau yang sebelumnya dan sesudahnya. Baik. Nah, sesudahnya itu dari sisi hilir. Iya. Itu perkembangan cukup bagus. Baik. Dan kita juga melakukan dan pembinaan adik-adik yang mau mengikuti kompetisi. Alhamdulillah, kita juara 2 nasional. Masya Wah, Allah, keren sekali alhamdulillah, gitu ya. keren banget. Itu dengan beberapa event kopi kan. Ya. Ya. Untuk dari sisi hulunya itu yang banyak harus dibenahi. Nah, Seperti dari apa tuh? petaninya Bang ya. Dari mulai tadi pengembangan budidayaannya, Iya. pembukaan lahan, lahan banyak loh. Baik. Nah itu belum tersentuh. Gitu. Masalahnya, ya mohon maaf dari pemangku kebijakan selalu memberi bantuan atau bibit atau pupuk itu nggak tepat sasaran, Baik. nggak tepat sasaran karena datanya udah nggak valid. Iya. Contoh, yang saya lihat dari BPS, dan BPS itu pastilah dari yang mencari data. Oke. Ya, itu data itu contoh dari Solo Selatan. Paling banyak kan kopi di Solo Selatan. Iya. Itu dibuat Arabica 800.000 hektar ya. 800.000 hektar atau 826.000 sekian hektar. Oke. Yang kita lihat itu dan kita kumpulkan data dari teman-teman itu cuma 100-an hektar. Anggaplah sebelum Covid 200 hektar. Baik. Jadi ada ketimpangan sampai 800%. Ini gimana cara yang buat data itu gitu loh. Nah, jadi susah sebenarnya. Ya kita mau ngomong juga susah gitu kan. Baik. Nah sekarang mau ekspor. Ekspor apa? Kebutuhan lokal kita aja nggak mencukupin. Oke. Nah, di framing ekspor. Coba lihat aja di Solo Selatan. Kopi itu ada berapa? Ini kita lihat yang paling banyak kopinya. Ada berapa? Sedikit. Baik. Bang J, ini tadi Bang J juga menceritakan pengalamannya pernah menjuarai 2 tingkat nasional gitu Bang ya. Iya, Nah iya. ini gimana sih Bang ceritanya Bang? Bisa diceritakan? Jadi adik-adik ini kan karena dari sisi hilir, Ya. itu Iya. kafe-kafe kan cukup banyak. Iya. Mereka itu antusias belajar. Belajar untuk bagaimana cara mengolah kopi dengan baik dan benar. Kebetulan kan kopi ini semua asalnya dari luar kan. Iya. Asal dari luar. Iya. Dan untuk membuat kopi yang enak itu tergantung kearifan lokal masing-masing. Benar. Ada kopi telungkup lah, ada kopi saset segala macam. Iya. Tapi secara dunia itu ada standarnya namanya SCA dan CKI. Itu apa maksudnya tuh Bang? Nah, SCA itu Specialty Coffee Association yang berada di Amerika. Iya. CKI itu Quality Institute, Coffee Quality Institute. Dia badan dunia kopi yang berbeda, tapi tujuannya untuk bagaimana menstandarisasi cita rasa kopi tadi. Baik. Dan itu selalu dipertandingkan. Dan kemarin Indonesia juara 2 juga untuk Cup Tester dunia loh, dunia. Barista juga juara. Kita udah banyak juara. Jadi dunia sudah melirik kita. Iya. Tinggal kita mau ngapain? Oke. Mau jalan tuh enggak? Iya benar sekali. Jadi ya semua itu kembali ke kita masing-masing. Berarti Tapi enak harus- atau tidaknya sebuah kopi itu tergantung dari roastingnya tadi Bang ya? Dari, Pertama 60% itu dari budidaya petani tadi. Baik. Gimana sih Bang Bu, memilih kopi yang Baik, bagus dari petani itu? Pertama yang jelas panennya ya harus matang. Harus matang dengan standar lebih detailnya ada brick sekian. Brick 20 oke. Oke. Udah matang diproses macam-macam, ada proses honey, full wash, wet hull, natural dan lain-lain. Semua ada pecintanya. Nah, sama kayak beras Iya, solo, benar. Iya, betul. Iya, benar. ada beras ini, beras itu, Dan segala macam, ya. Nah, ini kalau kopi itu ada punya banyak
jenis processing. Baik. Sekarang sudah malah udah ada eksperimental. Eksperimental proses itu macam-macam. Ada yang dibekam di kulkas di es, ada yang anaerob, aerob segala macam, ada yang macam-macam aneh. Tapi kalau Bang J sendiri gimana nih? Kalau untuk proses dari pemilihan biji kopi sampai ke tingkat roastingnya, gimana nih Bang J? Kalau saya yang jelas pertama kebetulan kita di asosiasi ada divisi roasting namanya Grace Brew Roastery. Itu kita sebenarnya belum publish, masih berkitat sama adik-adik yang punya kafe, adik-adik yang bergabung sering latihan di asosiasi. Saya memilih kopi itu berdasarkan kebutuhan mereka. Dan udah pasti 90,95% itu kopi dari Sumatera Barat. Oke, berarti ini di coffee shop yang ada di Padang ini memang dari kopi Minang ini atau gimana Bang? Ya, 40%, saya rasa 30% saya rasa ya. 34%. Oh, belum sebanyak itu yang... kurang. Mana kopinya? Siapa ada bilang kopi mau ekspor, saya beli semuanya. Kalau ada kopi Minang. Jadi kalau wacana mau ekspor itu nggak usah lah dipikirin. Kita bukan dari Gayo. Kemarin saya kan baru pulang dari Gayo. Baru pulang Idul Adha dari sana. Saya melihat, belajar gimana cara mereka menanam, cara mereka berdagang segala macam. Mereka itu bertani nggak seperti kita. Mereka itu bertani memang turun-temurun dan sepenuh hati. Artinya mulai mereka kebutuhan dapur, anak sekolah, sampai kebutuhan tertier yang lain, itu semua dari kopi. Kalau kita kan bukan. Kita nanam kopi cenderungnya sebagai tabungan. Investasi. Jadi nggak dirawat kopinya, sayang kan. Kalau kopi nggak dirawat, hasilnya ya juga seperti tak terawat. Nah itu. Nah berarti Bang J, udah berapa lama sih menjadi pegiat kopi Minang ini? Bu, penggiat sebenarnya penikmat lah ya. Saya penikmat, pemerhati, penikmat ya kan. Kalau lamanya saya terjun mengenal kopi dari orang tua saya sebenarnya. Dulu saya kan disuruh sekolah pertanian sama peternakan di daerah Padang Mengatas Payakumbuh. Saya sebenarnya nggak suka sekolah kejuruan itu. Tapi anak-anak muda diarahkan. Jadi sebenarnya saya suka SMA. Saya ternyata tes, sayangnya lulus. Sayangnya lulus ya. Sayangnya lulus. Dan alhamdulillah sekarang juga lancar Bang ya. Enggak, tunggu dulu. Ceritanya panjang gitu. Baik. Jadi setelah itu 3 bulan saya akhirnya memang nggak di jiwa saya. Akhirnya udah saya keluar. Keluar. Orang tua kekeh, tapi orang tua udah beli tanah nih. Udah beli tanah, lu mau ngapain terserah. Setelah ini bisa segala macam. Akhirnya kekeh di bagian di bidang kejurusan dimasukkan STM. STM 2 minggu saya keluar lagi. Memang saya nggak tahu caranya bagaimana orang tua buat seperti itu. Akhirnya saya SMA sampai selesai. Nah, selama saya berjalan itu, akhirnya orang tua bingung nih mau diapain nih tanah ini. Akhirnya ada temannya dari Lintong itu nanam kopi di Lintau, daerah Lintau. Tanam kopi itu dulu namanya kopi Ateng. Dengan jenis dari sigara rutang lah namanya. Ditanam, akhirnya saya sekolah ya ngeliat kebun lah. Lihat kebun, lihat begini ya kebun kopi gitu. Kopi itu tahun 94 lah. Masya Allah udah lama banget ya. 94. Akhirnya saya berusaha lah ya dengar orang tua, bantuin orang tua. Gimana metik kopi, ya kan. Dimulai tahun 1994 baru mencoba. Baru kenal. Baru kenal gitu ya. Saya kenalan dulu. Iya. Kata orang kan nggak kenal makanya nggak sayang. Bener sekali. Kenalan dulu ya kan. Kenalan akhirnya ya sudah hanya sampai di situ. Setelah itu saya 2004 itu bekerja bagian IT. Kebetulan saya setelah kuliah kan bagian IT. Kuliah di IT dan kegiatan saya di IT. Sampai sekarang masih di IT. Tapi saya tetap menggeluti 2 bidang yang berbeda, bisa secara bersamaan. Jadi selama saya 2004 itu saya banyak kenal. Banyak mengenal kopi, mulai suka.
Karena mulai icip-icip, Oke. mulai ini kopi ini kemana, dari mana dan kemana gitu. Itu kopi tadi itu diekspor, terus pengolahannya di roasting segala macam. Setelah itu ya sudah, saya bantuin jualan saja. Saya belum mencintai. Gitu Baik. ya. Tapi setelah 2019 baru saya mulai Mendalami, mencintai. Wah, Oke. seperti yang Masya dikatakan Allah. Lugi tadi, Tuhan itu memberikan sesuai apa yang kita butuhkan ya, Iya, bukan betul sesuai dengan sekali. keinginan. Nah, ini nih untuk adik-adik yang ada di rumah ini bisa meniru nih dari tokoh inspiratif kita Iya. hari ini. Bang J ya. Ya, Bang J. Segala sesuatu itu harus berdasarkan niat dan juga apa yang ditetapkan oleh Tuhan Iya. ya harus kita jalani gitu Betul ya. sekali, Benar Dodi. sekali. Oke, lalu apa sih yang membedakan kopi Minang dengan kopi-kopi lainnya, begitu Bang J? Kopi Minang itu spesifik, dia lebih ke flavornya ya. Dia lebih spicy, lebih fruity karena dia di daerah pegunungan Iya. kan. Lebih apa namanya, banyak itu pecintanya di daerah Eropa, apalagi di daerah apa namanya, di daerah ya Inggris, Eropa lah itu banyak ya. Banyak Inggris, Eropa, Australia juga banyak. Itu lidah mereka tuh cenderungnya ke kopi-kopi kayak kopi Minang. Kalau di daerah kayak Gayo itu lebih berbodi, itu lebih strong. Itu untuk daerah-daerah yang memang Amerika juga suka ada. Baik. Cuma potensi tadi dunia itu luar biasa. Kalau mau saja pemangku kebijakan membuka lahan, selesai semua itu. Tapi Bang J, dari pengalaman-pengalaman pecinta kopi ini bahwa ngopi itu bisa membangkitkan inspirasi atau pemikiran yang buntu bisa timbul kembali. Ini Iya, gimana sih betul Bang J sekali. filosofinya, Ya. filosofi kopi itu sendiri? gimana sih? Kalau saya sih kopi is ngopi, Iya. apa saja. Jadi mulai kopi tubruk, Heeh. mulai kopi apa saring, mulai dari specialty, mulai dari exotic, Iya. exotic tea, macam-macam kopi. Itu saya nikmatin aja. Oke. Untuk filosofi, saya paling bilang karena saya sudah mulai mencintai, jadi saya cuma bisa bilang kopi itu ada art, seninya, Ya. Iya. ada sains, Oke. Ilmunya? ada ilmunya, Heeh. bagaimana cara meraciknya, bagaimana caranya, dan misteri. Oke. Kenapa bisa dikatakan misteri? Karena dia bisa berbeda rasa, berbeda iya sih, tangan betul. yang nyeduh. Beda itu juga cita rasa. rasanya. Oke. Iya. Berbeda perawatan kopinya, Benar banget. berbeda lagi. Iya. Oke. Tergantung yang ngerawat. Kalau hatinya memang tulus, Masya Allah. enak itu. Tapi kalau seninya tadi gimana nih Bang J? Artinya ya mulai kan kita ada dari sisi hilirnya kan ada di barista. Itu nyeduhnya tadi itu kan ada teknik macam-macam tuh. Oke. Dia ada mulai dari V60 itu nyeduhnya itu berapa dosnya segala macam. Terus ada yang mulai dari menggunakan alat-alat yang lain, ya kan? Nah, kayak tricolet, kayak alat-alat yang apa mesin-mesin espresso juga segala macam. Itu punya cara seni dan teknik sendiri-sendiri. Oke. Kalau kita ngeliat di cafe itu barista itu dia punya style, Iya. ya kan? Dengan cara dia style dia tadi itu kita lihat nih, ini gaya banget nih abang ini nih Oke. buat kopi. Kita di rumah tinggal kasih kopi tuang, Iya. paling kalau nggak manis kasih gula, Iya. ya kan? Kalau dia nggak, dia bagaimana itu kopi itu menyeduhnya dengan teknik dan seni dia sendiri, cara dia tuh dan komunikasi skill dia ke pelanggan tetap jalan. Dia bisa nyeduh sambil ngobrol. Dan akhirnya si peminum itu terdoktrin. Baik. Ini kopi manis loh. Iya. Dibuat oleh si Anu diproses dari ini, dari Solo Selatan dengan berbagai ragam segala macam. Itu kita sebagai penikmat kopi itu ke arah sama si barista tadi. Baik. Bahkan ada yang berlangganan kopi gitu Bang ya. Maksudnya? Berlangganan kopi shop gitu. Setiap hari kalau ada tugas atau Iya. ini langsung banyak. ke Nongkrongnya ke shop. kopi Nongkrongnya shop. kopi shop Tetapnya karena di sudah sana gitu. sudah apa namanya? Apalagi yang mahasiswa ya. Iya. Itu sudah kebiasaan lah. Kebiasaan kita asalnya kan nongkrong. Baik. Nah, tapi kadang-kadang mahasiswa kebanyakan nongkrong lupa belajar. Iya. Akhirnya dia bawa
pelajarannya atau berdiskusi di Iya. tempat kopi. Ya apalagi sekarang tempat-tempat kopi atau tempat kafe begitu Kafe, ya Bang ya. Fasilitas wifi-nya juga mumpuni sehingga mereka Mumpung. juga memang sejalan dengan mereka mau mengerjakan tugas di sana bisa karena memang ada wifi. Ya, gitu. alhamdulillah kita rekan-rekan kita dari Telkom juga kan itu internet sungguh bagus, baik, ya, baik. cepat juga di tempat kita juga. Ya saya rasa tempat kita salah satu di Grace Brew itu utamakan kecepatan internet. Baik. Ya, sampai 100 Mbps lah. Itu mungkin salah satu tercepat di Kota Padang. Karena kita berpikir adik-adik ini pengen belajar itu butuh internet yang kencang kan. Kadang-kadang belajar kan tidak harus dengan membaca, sudah video. Iya, betul Kalau sekali. videonya macet-macet gimana? Ngopinya nanti macet-macet gitu, susah. Oke. Karena beda-beda ya teknik orang dalam belajar ini, ada yang melihat gambar gitu ya, ada Ya. yang dengan tulisan gitu Iya, ya, ada betul yang sekali. dengan mendengar gitu Bang ya. Visualisasi begitu kan. Ya syukurlah kita mempunyai infrastruktur yang bagus dari Ya, benar Telkom. sekali. Saya rasa itu luar biasa. Iya. Oke, ini Bang J, di kopi ini banyak banget sekali peminatnya begitu kan ya Bang J ya. Lalu sampai sejauh ini gimana sih kalau dari pandangan Bang J, minat-minat dari anak-anak muda, generasi muda, mungkin bahkan sampai orang tua, karena dulu kan kopi ini identik dengan orang tua ya, Ya, bapak. betul Nah sekali. sekarang anak muda. Nah itu menurut Anak muda Bang pecinta J, kopi gitu iya, ya, Lugi menurut ya. Bang J ini seperti apa? Kebanyakan memang kan di Indonesia, kalau di luar biasanya itu orang generasi yang lama. Iya. Ya generasi lama. Generasi saya generasi lama. Oke. 40 tahun ke atas Iya. ya kan. Sekarang itu udah anak muda. Karena salah satu pengaruhnya saya lihat mungkin dari film. Baik. Film itu salah satunya film filosofi kopi. Oh iya, Film sempat juga ada filmnya. percintaan. Iya kan, anak muda kan suka masih bercinta-bercinta Iya. ya kan. Masih membara ya. Membara gitu. cinta, akhirnya ke kopi. Baik. Jadi mereka suka yang cerita ada adventure-nya, ada. Mereka mulai gimana sih, dan promosi filosofi kopi itu cukup bagus. Di situ mulai saya lihat anak muda mulai melirik Baik. dan berkembanglah coffee shop akibat film itu. Dan mungkin film-film yang lain banyak juga kan. Jadi memang bagus juga bisa dicontoh kalau pemangku kebijakan membuat satu cerita di mana menumbuh-kembangkan bukan hanya kopi, tapi mungkin rempah-rempah yang lain apa gitu kan, biar anak-anak muda bisa bergairah di pertanian lah, menikmati kopi hasil bumi di daerah sendiri. Itu sih. Tapi selama ini Bang J sudah merasakan kopi dari daerah mana aja sih Bang? Yang di Sumatera Barat ini atau kopi-kopi dari luar nih? Iya. Kalau di Sumatera Barat, insya Allah udah semua. Semua Masya ya? Allah, Insya udah Allah semuanya ada banyak semua. banget. Tapi saya belum, mungkin ya saya udah keliling kan. Iya, Tapi mungkin ada yang baru buka kebun ya kan, belum ada yang sudah panen, saya belum icip-icip. Baik. Ya, karena mungkin belum ada waktu juga keliling-keliling. Tapi biasanya hampir semua yang ada gunung di sini saya udah icip-icip. Oke. Kalau dari Sumatera udah semua juga. Udah ya? Ya, dari Jawa, ya kebanyakan Jawa Barat. Baik. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Bali. Iya. Oh, Ya. sampai Bali juga udah pernah Ya, nyoba. saya ke sana juga kan nikmatin kopinya langsung. Baik. Langsung di prosesornya sini Masya Allah. buat kopinya. Di Bali waktu itu Bang J. Ya, di Bali. Di situ karena saya berpikir kita butuh banyak ilmu untuk ngembangin kopi ini, jadi saya belajar, saya waktu itu belajar di Bali dan belajar di beberapa teman di Takengon di Aceh, Iya. di Medan juga ada. Baik. Tapi kalau Oke. untuk budidaya kopi ini memang harus jadi daerah pegunungan atau bisa nih di ladang-ladang masyarakat yang memang tidak di pegunungan dan juga tidak di pesisir pantai. Oke, tapi kita tahan dulu ya Bang J. Oke. Kita jawab sehabis break. Siap. Oke, baik. Lugi. Oke, nah jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap Ngopi dulu. di Ngopi, Ngobrol Ngobrol Penuh Penuh Inspirasi. Inspirasi.